dalam situasi yang tidak menentu hari-hari ini, kita tidak tahu lagi berlindung pada siapa, tapi bersyukur kita punya Tuhan yang tahu isi hati kita, yang selalu bersama kita dimanapun kita berada. Marilah kita nyanyikan lagu ini, menyatakan bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita ulang lagi lagu ini dari awal. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selamat petang saudara-saudari kasih Tuhan. Hari ini, hari Rabu, tanggal 8 April 2020, di mana setiap hari Rabu, gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Bethlehem, mengadakan kebaktian jam doa. Sebelum terjadi wabah corona,
kita selalu mengadakan kebaktian doa di gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Bethlehem, jam 5.30 sore. Tetapi karena ada wabah virus corona, maka kebaktian maupun jam doa dan persekutuan yang bersifat rohani diadakan secara online. Kalau kita berjalan ataupun berkendaraan, kita banyak melihat saat ini orang-orang yang memakai masker. Itu adalah anjuran daripada Presiden kita untuk menghindari tertularnya virus tersebut. Dampak daripada wabah virus corona bukan saja tempat-tempat ibadah tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan ibadahnya dan harus mengadakan ibadahnya di rumah-rumah sendiri. Dampak lainnya yang sangat dirasakan berat adalah dampak sosial ekonomi. Kalau kita melihat TV di dalam berita-beritanya, mass media ataupun online, dampak dari virus ini berdampak kepada sosial ekonomi. Ada banyak restoran-restoran, hotel-hotel yang ditutup, dan itu semua akan mengakibatkan banyak karyawan yang di PHK. Dalam hal ini, kita sebagai orang-orang percaya, khususnya jemaat Gereja Baptis Bethlehem, kita harus tetap mendoakan dan berdoa supaya wabah ini cepat berlalu. Bagi saudara-saudara kita terus berdoa bagi karyawan maupun usahawan supaya mereka tetap teguh, tetap percaya pada tangan Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya mereka dapat melaluinya dengan baik. Itulah sebabnya kita harus selalu berdoa supaya mereka dikuatkan terus oleh Tuhan. Demikian pula bagi jemaat Gereja Baptis Bethlehem juga harus mendoakan anak-anak yang sekolah, yang juga harus belajar di rumah masing-masing. Kiranya mereka juga di dalam pengawasan orang tua masing-masing juga harus tetap belajar. Kita bersyukur kepada Gereja Baptis Bethlehem, khususnya panitia sosial, gembala sidang, dan pendeta, serta diakon yang sudah memutuskan untuk memberi bantuan sosial bagi jemaat Bethlehem yang membutuhkannya. Dan kami terus berdoa supaya Tuhan memberi hikmat kepada panitia sosial, supaya bantuan yang diberikan kepada jemaat yang membutuhkan tepat sasaran. Sekali lagi, kita harus tetap berdoa supaya wabah ini cepat berlalu dan kita dapat menghadapinya dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh melakukan ibadah kepada Tuhan di dalam kebaktian doa ini. Kami mohon hikmat-Mu ya Tuhan,
pada saat hamba-Mu menyampaikan sebagian dari firman-Mu ini, supaya Engkaulah yang dimuliakan, Engkaulah yang ditinggikan, supaya firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi hamba-Mu sendiri, juga bagi orang banyak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, 2 hari lagi, tepatnya pada tanggal 10 April, umat Kristiani di seluruh dunia akan merayakan Paskah atau Jumat Agung, yang didahului Jumat Agung pada tanggal 10 April ini. Dan pada tanggal 12 April 2020, yaitu pada hari Minggu, Jemaat Tuhan juga akan merayakan Paskah. Jumat Agung dan Paskah tidak bisa dipisahkan, karena keduanya adalah karya besar dari Allah untuk keselamatan umat manusia. Kalau kita bicara tentang Jumat Agung, itu tidak terlepas hubungannya dengan dosa. Tanpa adanya dosa, tentu tidak ada penebusan. Tanpa adanya dosa, tentu tidak ada pengampunan. Karena dosalah, maka Allah yang peduli itu membuat satu karya yang besar melalui putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Penebusan dosa tidak terlepas dari darah. Seperti ayat Alkitab, ayat firman Tuhan yang menjadi ayat tema gereja pada bulan April ini, yang diambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, yang bersabda sebagai berikut: sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam ayat ini firman Tuhan berbicara tentang darah. Tidak ada penebusan tanpa tertumpahnya darah. Tidak ada pengampunan dosa tanpa darah. Darah siapakah yang layak membebaskan orang daripada dosa? Kalau kita bicara tentang dosa, tentu kita teringat di dalam Kejadian pasal 3, yaitu manusia jatuh di dalam dosa. Begitu beratkah dosa itu sehingga mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dan Allah? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3, pada saat Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah, saat itulah mereka telah jatuh di dalam dosa. Dan kalau kita melihat percakapan
antara Tuhan dan Adam maupun Hawa, maka kita tahu secara jelas dampak daripada dosa itu sendiri. Ada 3 oknum yang berbicara di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah Adam, Hawa, dan ular. Dampak daripada dosa ini adalah saling menyalahkan. Itu dampaknya. Saling menyalahkan. Tidak ada yang mau bertanggung jawab bahwa dialah yang melakukannya. Adam mengatakan Hawalah yang membujuk dia untuk makan atau untuk melanggar perintah Tuhan, untuk makan buah yang seharusnya tidak boleh dimakan. Tetapi Hawa juga mengatakan bahwa bukan dia, tetapi ularlah yang membujuk dia, yang memperdayakan dia, sehingga dia terbujuk. Yang lebih celaka lagi, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-12, Adam berkata kepada Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Dalam ayat ini yang kelihatannya sederhana sebagai pembelaan diri, tetapi sesungguhnya Adam telah melakukan upaya untuk melibatkan Tuhan di dalam kesalahannya ini, yaitu dengan kalimat, perempuan yang kau tempatkan di sisiku inilah, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi seolah-olah Adam ingin melibatkan Tuhan. Kalau seandainya Tuhan tidak memberikan atau menempatkan perempuan itu, maka hal itu mungkin tidak akan terjadi. Mengapa Adam melakukan demikian? Itu karena pengaruh daripada dosa. Allah memberikan yang terbaik bagi Adam, yaitu sebagai pendamping di dalam hidupnya. Tapi justru Adam juga melibatkan Allah pada saat dia melakukan kesalahan. Mengapa hal itu terjadi? Itu karena dosa. Mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian juga manusia terus berkembang biak dan dosa pun ikut berkembang biak. Kita banyak melihat di dalam satu keluarga seperti Adam dan Hawa, saling menyalahkan, tidak berani bertanggung jawab, melempar kesalahan itu kepada orang lain. Kalau istri seringkali melempar kesalahan itu kepada suaminya, dan suaminya pun melempar kesalahan itu kepada istrinya dan sebaliknya. Demikian juga antara orang tua dan anak, saling melempar kesalahan masing-masing. Kebencian, fitnah, iri hati, itu akibat dari dosa. Dan dampaknya sangat luas sekali. Itulah sebabnya di dalam Roma 3 ayat 23, Rasul Paulus di dalam tulisannya mengatakan sebagai berikut, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia di zaman akhir ini, kebencian telah merajalela, iri hati
sombong, perbuatan-perbuatan yang amoral, itu menandakan bahwa mereka sudah jatuh di dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau seandainya kemuliaan Allah masih ada pada diri manusia, tentu tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Kita melihat suatu kisah yang sangat indah di dalam Lukas pasal yang ke-16. Namun sebelumnya saya ingin sedikit melanjutkan tentang kisah Adam dan Hawa. Setelah Tuhan mengetahui semuanya itu, maka Adam dan Hawa di dalam pasal 3 ayat 23 kitab Kejadian, akhirnya Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Dan sejak saat itulah Adam dan Hawa terputus hubungannya dengan Tuhan. Kisah yang sangat menarik dari Lukas pasal yang ke-16 adalah sebagai berikut. Diceritakan di sana dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di sana diceritakan, dikisahkan bagaimana orang kaya itu menghamburkan kekayaannya dengan mengadakan pesta setiap hari, bersukacita di dalam kekayaannya. Dia lupa bahwa di luar sana, di seberang pintunya, di pelataran rumahnya, tergeletak seorang pengemis yang miskin, yang penuh dengan borok, yang hanya mengadahkan tangannya untuk menghidangkan rasa laparnya kepada sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya. Tetapi semua yang ada di dunia ini sifatnya tidak kekal, hanya sementara. Kalau waktunya sudah tiba, apapun kekayaan, apapun jabatan, apapun kepandaian, semuanya itu akan ditinggalkan kalau saatnya tiba. Di dalam kisah ini, pengemis itu pun di dalam penderitaannya pun akan mengalami hal yang serupa. Kalau saatnya tiba, maka segala penderitaan pengemis ini, orang miskin ini, kelaparan, kedinginan, sakit, penyakit yang dia derita, semuanya itu akan ditinggalkan. Baik kaya maupun miskin, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Dan firman Tuhan berikutnya, kita tahu, kita belajar di mana posisi sesungguhnya orang yang telah meninggalkan dunia ini. Ini kisah yang menarik ini sangat erat hubungannya dengan orang-orang berdosa yang terpisah dengan Allah. Di dalam pasal 16 ayat 24 di kitab Lukas, firman Tuhan bersabda sebagai berikut. Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
Ayat selanjutnya, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Inilah gambaran bagaimana orang berdosa yang tidak sadar akan dosanya dan menolak Kristus sebagai juru selamatnya akan mendapatkan apa yang patut mereka dapat. Tidak ada jalan, tidak ada jembatan yang bisa menghubungkan di ujung yang ke satu dan ujung yang ke lain. Tapi bagaimana hal itu akan terjadi bagi orang-orang yang percaya pada Kristus? Itu semuanya tidak terlepas dari karya agung Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan kita rayakan bersama-sama Jumat Agung tanggal 10 April dan Paskah pada tanggal 12 April yang akan datang. Kristus adalah jalan, Kristus adalah jembatan yang menghubungkan jurang pemisah. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada seorang nabi pun yang sanggup melakukan itu kecuali Allah dengan karyanya yang besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dapat kita saksikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jelas di sini jembatan penghubung atau jalan penghubung menuju Allah adalah Kristus. Mengapa Kristus? Karena Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib, yang telah menumpahkan darahnya di bukit Golgota untuk membasuh bagi orang-orang berdosa. Itulah tepat sekali apa yang menjadi tema di bulan April ini, yaitu kepedulian yang menghidupkan. Tanpa kepedulian dari Allah, maka kita semua adalah memperoleh kematian yang kekal. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kepedulian. Dan keselamatan itu hanya dapat diperoleh oleh karena darah Kristus. Tepat sekali di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 7 yang mengatakan sebagai berikut. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itulah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan di dalam kebaktian doa ini. Dan untuk mengakhiri semua ini, untuk mengakhiri kebaktian ini, saya ingin sedikit bersaksi pada saudara, yaitu tentang pertobatan saya 37 tahun yang lalu. Saya ingat sekali bahwa pertobatan saya diiringi dengan sebuah lagu nomor 168, yaitu tertumpah darah yang kudus. Izinkanlah saya untuk mengenang kembali pertobatan saya melalui lagu ini.
Saya tidak pandai bernyanyi, tapi saya bisa melalui tiupan harmonika ini. Izinkanlah saya untuk kesempatan ini untuk menyanyikan lagu tersebut. Lagu ini adalah doa saya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia telah mengampuni dosa saya, membebaskan saya dari murka Allah, dan membawa saya ke dalam hidup yang kekal oleh karena darah Kristus. Amin. Tuhan memberkati.